Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Lotri Lovina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang pembuatan urea. Nah, untuk poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sifat fisik dan kimia bahan baku dan produk dari urea tersebut. Nah, yang mana bahan baku urea itu ada dua. Yang pertama amoniak dan karbon dioksida. Nah, di sini kita akan membahas dari sifat fisik amoniak dan sifat kimia dari amoniak dan karbon dioksida. Yang pertama kita akan terlebih dahulu masuk kepada sifat fisik dan kimia amoniak. Yaitu sifat fisik dan kimianya yaitu massa jenis dan fasanya 0,6942 gram per liter yaitu dalam keadaan gas ya, dan kelarutan dalam airnya yaitu 89,9 gram per 100 ml yaitu dalam keadaan suhu 0 derajat Celcius. Titik leburnya min 77,73 derajat Celcius, titik didihnya min 33,34 derajat Celcius, sedangkan tingkat keasamannya 9,25 dan kebasaannya, maaf ya di sini ada typo, seharusnya ini tuh kebasaan, dan kebasaan dari amonia itu 4,75. Dan yang kedua, kita akan membahas sifat fisik dan kimia karbon dioksida yang mana ia mempunyai massa molar 4,4,0095 gram per mol. Kelarutan dalam airnya 1,45 gram per liter. Titik leburnya min 757 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya min 78 derajat Celcius, sedangkan tingkat keasamannya yaitu berkisaran antara 6,35 dan 10,33, dan bentuk dari karbon dioksida ini tuh yaitu berupa gas dan tidak berwarna, sedangkan momen dipolnya terdiri dari 0 dan densitasnya 1600 gram per liter yaitu dalam keadaan padat, sedangkan dalam keadaan cair ia mempunyai densitas 1,98 gram per liter. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang sifat fisik dan kimianya dari urea tersebut, yang mana produknya di sini urea ya. Maka yang akan kita bahas di sini sifat fisik dan kimia dari urea. Maaf di sini tulisannya ada typo, ini seharusnya fisik ya, dan ini seharusnya urea. Oke, pertama kita akan masuk terlebih dahulu tentang densitas dari urea tersebut. Ia memiliki densitas 1335 kg per meter kubik, sedangkan titik lelehnya 132 derajat Celcius, titik leburnya 132,7 derajat Celcius, massa jenis dan fasanya 1330 kg per meter kubik, kelarutan dalam airnya 108 gram per 100 ml yaitu pada keadaan 20 derajat Celcius ya, sedangkan berat molekulnya 60,056, pemanasan peleburan 13,6 kJ per mol, panas spesifik 126 kJ per mol, dan tingkat keasamannya 0,18. Nah, yang mana di sini dari ketiga yang tadi, massa jenis dan fasa yang paling berat yang diketahui yaitu terdapat pada urea ya, sedangkan pada amoniak tadi massa jenis dan fasanya cuma berkisaran lebih dari 0, sedangkan pada karbon dioksida massa jenis dan fasanya tidak diketahui,
dan pada urea massa jenis dan fasanya lebih dari 1000. Nah, antara yang ketiga itu produk di produk lain terdapat massa jenis dan fasanya yang lebih berat. Oke, selanjutnya kita akan membahas itu tinjauan termodinamika dan kinetika pembuatan urea. Nah, yang pertama kita akan membahas itu tentang tinjauan termodinamika reaksi pembuatan urea. Ada 2 tingkat. Yang pertama reaksi pembuatan amonium karbomat, yaitu reaksi kimianya 2NH3 ditambah CO2 menghasilkan NH2COO NH4. Sedangkan yang kedua, reaksi penguraian amonium karbomat menjadi urea dan urea, yang mana reaksi kimianya terdiri dari NH2COO NH4 menghasilkan NH2CO NH2 ditambah H2O. Ya, itu tadi untuk tinjauan termodinamikanya ya. Sekarang kita akan membahas yaitu tinjauan kinetika, yang mana pada tinjauan kinetika ini bila ditinjau dari segi kinetika reaksi sesuai dengan rumus Arrhenius, yang mana konstanta sama dengan AE dikali min EA per R dikali T. Nah, keterangannya yaitu K itu merupakan konstanta kecepatan reaksi, R itu konstanta kecepatan ideal, sedangkan T suhu, dan untuk sedangkan A dan E itu merupakan harga ketetapan, yang mana di situ udah ketetapannya sama seperti RD, yaitu konstanta kecepatan ideal. Ia juga merupakan ketetapan. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu tentang kegunaan urea, yang mana pada kegunaan urea ini dia digunakan pada tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Nah, kegunaannya kita akan uraikan kegunaan dari urea. Yang pertama, kegunaannya itu membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, menambah kandungan protein bagi tanaman. Yang ketiga, bisa digunakan untuk semua tanaman. Yang keempat, memberikan hasil yang baik untuk tanaman. Nah, memberikan hasil yang baik untuk tanaman ini tuh apabila penggunaan ureanya dengan tepat ya. Kalau penggunaan ureanya tidak tepat, maka hasilnya juga tidak akan baik. Dan yang kelima, membuat daun lebih hijau segar. Dan yang terakhir, pada tanaman irigasi, urea dapat diaplikasikan dalam keadaan kering ke tanah atau dilarutkan melalui air irigasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas itu tentang langkah-langkah pembuatan urea. Nah, untuk proses pembuatan urea ini tuh dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu ada seksi sintesa, yang mana pada seksi sintesa ini urea diproduksi dari hasil reaksi antara CO2 gas dengan NH3 dalam keadaan cair dalam reaktor urea dengan tekanan antara 175 sampai 250 kg per cm. CO2 dan NH3 direaksikan dalam reaktor ini akan menghasilkan amonium karbomat yang terjadi di sini reaksi eksoterm, dan kemudian diikuti oleh dehidrasi dari amonium karbomat membentuk urea, yang mana reaksi kimianya di sini 2NH3 ditambah CO2 menghasilkan NH2COO NH4. Nah, selanjutnya atau bisa juga NH2COO NH4 menghasilkan NH2CO NH2 ditambah H2O, yang mana di sini untuk menghasilkan urea dan yang di sini untuk menghasilkan urea dengan air. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas itu
Ya, selanjutnya yaitu seksi purifikasi atau dekomposisi. Nah, pada seksi dekomposisi ini ia terjadi pemisahan urea dari hasil reaksi di reaktor urea, yaitu urea, air, bioren, amonium karbamat, dan ekses amonia. Semua ekses amonia dan amonium karbamat dipisahkan sebagai gas dari larutan urea. Prinsip dari proses seksi dekomposisi ini yaitu memanaskan dan menurunkan tekanan sehingga amonium karbamat terurai menjadi gas NH3 dan CO2 menurut reaksi. Nah, menurut reaksinya yaitu NH2COO NH4 menghasilkan 2 NH3 ditambah CO2. Yang ketiga, seksi recovery, yang mana pada saat ini gabungan gas NH3 dan CO2 dari seksi dekomposisi diserap dengan air dan larutan urea. Kemudian larutan dikembalikan ke reaktor. Amonia terlebih dimurnikan dalam high pressure absorber dan dikembalikan secara terpisah ke reaktor melalui ammonia condenser, ammonia reservoir, dan liquid ammonia feed pump, serta ammonia breather. Oke, dan tahap yang terakhir itu seksi kristalisasi dan pembutiran. Pada saat ini larutan urea setelah dipisahkan dari karbamat di seksi dekomposisi dan divakumkan dengan kristalizer, kemudian kristal urea dipisahkan oleh centrifuge. Kristal urea dikeringkan hingga mengandung air kurang dari 0,3% dengan udara panas, kemudian dikirim ke Preheating Tower melalui Winding Dryer. Selanjutnya, kristal urea ini dilelehkan di melter dan mengalir melalui distributor untuk mendapatkan urea dalam bentuk butiran kecil, keras, dan padat. Maka urea yang dilelehkan ini dialirkan melalui nozzle kecil pada bagian atas Preheating Tower, sedangkan pada bagian bawahnya dihembuskan udara dingin sehingga lelehan urea yang jatuh dari atas akan membeku menjadi butiran urea keras dan padat saat sampai di bawah. Oke, sampai itu pembahasan kita tentang pembuatan urea kali ini. Selamat menyaksikan dan jangan lupa subscribe, like, and share, komen ya. Terima kasih.